Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Sani Putu Widya Mayani dengan NIM 211-103-1182 dengan nomor absen 9 dari kelas 3Q. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Moral dan Karakter dalam PKN di SMP Darul Hikmah Mataram. Intisari dari artikel yang saya buat yaitu, di dalam dunia pendidikan, sejumlah mata pelajaran tersebut dapat membentuk karakter bangsa. Salah satunya yaitu PPKN, di mana PPKN merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat membentuk kepribadian siswa. PPKN merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik karena akan membentuk karakter dari peserta didik itu sendiri karena sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga, pendidikan PPKN ini tidak hanya untuk dihafalkan saja, tetapi diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Relevansinya yaitu PPKN merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting diajarkan kepada peserta didik karena nantinya PPKN ini akan membentuk karakter dari peserta didik itu sendiri yang nantinya dapat menghasilkan peserta didik yang dapat bertanggung jawab. Sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Implementasi Nilai Dasar Pancasila dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-hari. Intisari dari artikel yang saya buat yaitu, sila-sila dalam Pancasila itu mengandung atau berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila itu dijadikan sebagai pedoman oleh bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu mengandung 5 bahasan pokok. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, selain menjadi nilai dasar, Pancasila juga dijadikan sebagai tatanan di dalam kehidupan sehari-hari. Relevansinya terhadap topik yaitu Pancasila dapat beroperasi secara maksimal apabila kita setiap individu itu mengamalkan serta memahami Pancasila itu dengan baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu generasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, berkarakter, dan memiliki rasa tanggung jawab yang baik. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Meningkatkan Pondasi Negara dengan Mentaati Konstitusi. Intisarinya yaitu, negara merupakan salah satu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat serta pemerintahan yang berdaulat. Nah, di dalam suatu negara tersebut terdapat suatu konstitusi, di mana konstitusi itu adalah suatu aturan yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terdapat di suatu negara tersebut. Nah, konstitusi itu berperan penting di dalam suatu negara, yaitu dijadikan sebuah fondasi agar negara tersebut memiliki atau agar di negara tersebut tidak terjadi penyelewengan ataupun kegiatan yang sewenang-wenang oleh pemerintahan. Nah, konstitusi itu berperan penting agar suatu negara tersebut tidak roboh, agar suatu negara itu mempunyai suatu pedoman atau norma-norma di dalamnya agar nantinya suatu negara tersebut tidak hancur atau bahkan roboh. Nah, relevansinya terhadap topik yaitu negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya tersebut terdapat rakyat serta pemerintahan yang berdaulat. Nah, selain itu juga dibangun oleh atau terdapat di suatu negara tersebut suatu konstitusi, di mana konstitusi itu sangat berperan penting di suatu negara, yaitu dijadikan sebagai pedoman atau norma-norma yang mengatur nantinya di dalam suatu negara tersebut agar nantinya negara tersebut bisa berjalan dengan baik, agar negara tersebut tidak terjadi suatu penyelewengan atau kegiatan sewenang-wenang oleh pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggengan Budaya Impunitas. Nah, intisari dari artikel yang saya buat yaitu keberadaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang mengenai tentang pengadilan HAM, di mana pengadilan HAM itu merupakan takbir untuk mengungkap suatu kejahatan. Nah, kejahatan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kejahatan genosida, dan yang kedua yaitu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pengadilan HAM itu dipergunakan untuk mengungkap suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat. Nah, relevansinya terhadap topik yaitu reformasi sistem pengadilan HAM tersebut memuat 2 keniscayaan lingkungan. Nah, semakin tingginya tingkat pelanggaran HAM terhadap
politik global.